Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bab 759. Kami menghormati ide keluarga Wu Anda. Pada pukul 6 sore, Julie dan Qi Yuan kembali. Sekarang pekerjaan sehari-hari Julie adalah pergi berbelanja, dan Qi Yuan sayangnya menjadi pengawal pribadinya. Namun, Qi Yuan tidak mengeluh. Di matanya, ini adalah saudara iparnya. Tentu saja, dia tidak tahu kapan Ji Fei akan menerima Julie. Ketika Julie kembali, dia hanya melihat Li Ruoxi dan Ji Fei sedang menonton TV di ruang tamu. Melihat sekeliling, dia tidak melihat Seng Lingyun. Jadi dia bertanya pada Ji Fei, di mana Seng Lingyun? Ayo pergi, meninggalkan. Ji Fei memberikan jawaban singkat, tapi Julie kaget. Wajah Li Ruoxi menunjukkan kebingungan. Setelah Ji Fei menyelesaikan akupuntur, Seng Lingyun bahkan tidak mandi atau membersihkan diri. Dia juga tidak mengucapkan sepatah kata pun terima kasih dan hanya berbalik dan pergi. Diam seperti orang asing, dan Ji Fei juga tidak menahan kepergiannya sama sekali. Tampaknya di matanya, apakah dia pergi atau tidak ada hubungannya dengan dia. Ji Fei, apakah kamu menindas Seng Lingyun? Julie yang memiliki kepribadian lugas langsung berteriak. Ji Fei memandang Julie, itulah sebabnya dia menjaga Julie dan meminta Qi Yuan untuk melindunginya. Dibandingkan dengan yang lain, Julie lebih polos, dia hanya menatap Ji Fei. Kamu pasti telah menindas Seng Lingyun, kalau tidak dia tidak akan bisa pergi. Julie duduk di sofa dengan sedikit amarah di wajahnya. Ji Fei menoleh untuk melihat Li Ruoxi. Sekarang Ningjing telah pergi sebagai sekretaris. Menurutku Julie cukup cocok. Li Ruoxi terkejut, dan segera melihat ke arah Julie. Dia modis, cantik, dan menawan sebagai wanita Eropa dan Amerika. Julie yang awalnya masih sedikit tertekan, tiba-tiba menjadi tertarik ketika mendengar bahwa dia cocok menjadi sekretaris Li Ruoxi. Benarkah? Julie langsung membungkuk, memeluk lengan Ji Fei dan bertanya. Inilah yang membuatnya berbeda dari Seng Lingyun dan lainnya. Dia mengungkapkan perasaannya secara langsung. Dia tahu bahwa Ji Fei tidak akan mengkhianati Li Ruoxi, tapi itu tidak menunda cintanya pada Ji Fei. Ji Fei melirik Julie dan mengangguk. Benar, kamu bisa menjadi sekretaris Ruoxi. Wow, bagus. Halo, Direktur Li. Julie berteriak penuh semangat, dan bahkan berdiri dan membungkuk pada Li Ruoxi. Tetapi agak lucu, hal itu membuat Ji Fei dan yang lainnya tertawa. Julie tinggal di sini setiap hari, juga sangat mudah tersinggung, dan ingin melakukan sesuatu. Sekarang biarkan dia bekerja sebagai sekretaris. Itu adalah hal yang sangat membahagiakan. Yang paling penting adalah dia bisa bertemu Ji Fei setiap hari, bahkan saat dia pergi ke kantor Li Ruoxi, yang membuatnya sangat puas. Ji Fei memandang Julie dan berkata, kamu bisa menjadi sekretaris, tapi ada pertanyaan yang harus kamu ingat untukku. Ketika Julie mendengar pengingat Ji Fei, dia langsung mengangguk dengan serius. Apa masalahnya? Katakan saja padaku. Berperilaku baik, sepertinya dia benar-benar memainkan peran sekretaris sekarang. Mulai sekarang, saat kamu melihatku, kamu tidak boleh datang dan memeluk lenganku, apalagi membentakku. Julie sedikit terdiam. Faktanya, saat pertama kali melihat Ji Fei di Long Kingdom, dia tidak berani. Di matanya, Ji Fei adalah Raja Naga yang membunuh orang tanpa penglihatan. Namun, melihat Ji Fei dan Li Ruoxi bersama, mereka terlihat seperti orang biasa, yang membuatnya perlahan berubah pikiran. Dia sengaja bertingkah seolah dia sangat akrab dengan Ji Fei, untuk memudahkan Ji Fei. Terimalah dirimu sendiri. Sekarang Ji Fei menjelaskan masalahnya secara langsung, dia juga sedikit terdiam. Li Ruoxi tidak mengatakan apa-apa, tapi menunggu kedua orang itu mendiskusikan hasilnya.
Melihat bahwa meminta bantuan dari Li Ruoxi tidak efektif, Julie menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Oke, saya akan mendengarkanmu." Setelah mengatakan itu, dia melihat ke arah Li Ruoxi. Orang ini sangat galak setiap hari. Setelah mengatakan itu, ada senyuman aneh di matanya. Puff, Li Ruoxi juga merasa geli. Ji Fei mengangkat tangannya dan memukul kepala Julie. "Segera pergi dan pelajari rencananya. Kami sedang bersiap untuk mengambil alih Hongke Group." Li Ruoxi tiba-tiba teringat pengingat Ji Fei kepada Zia. "Apakah kamu benar-benar menerimanya?" "Mengapa tidak?" Setelah Ji Fei selesai berbicara, dia berdiri dan menatap Qi Yuan. "Aku akan jalan-jalan, aku akan pergi bersamamu." Qi Yuan berkata dengan cepat. Dia sudah tahu bahwa Ji Fei sedang dalam masalah. Kedua wanita itu memiliki pemahaman yang diam-diam dan tidak menyela. Di luar villa, Wu Yong dari keluarga Wu telah datang ke kota Ningjiang dan sedang menjalin hubungan di mana-mana, mencoba menyelamatkan Wu Ziguo. Sekarang grup Hongke sedang dalam masalah. Saya dengar mereka segera mengumpulkan uang untuk membeli tanah di zona pengembangan. Sikap Provinsi Ningjiang adalah menjebak keluarga Wu di sini dan membuat keluarga Wu menanggung akibat dari pelanggaran kepercayaan terakhir. Qi Yuan secara singkat melaporkan situasinya kepada Ji Fei. Ji Fei berhenti dan berkata, "Keluarga Wu ingin menyelamatkan orang. Tidak apa-apa, siapkan saja uangnya." Qi Yuan mengangguk. "Kalau Hongke Group, mereka boleh berbuat apa saja. Menurut saya, itu adalah perusahaan yang akan hilang dalam 3 hari. Jangan khawatir dengan sikap Provinsi Ningjiang. Kami tidak akan berpartisipasi dalam perselisihan keluarga seperti ini." Ji Fei akan memperjelas sikapnya. Qi Yuan mengangguk. "Saya mengerti. Saya akan memberitahu Phoenix dan menangani beberapa masalah kecil secara langsung." Ji Fei mengangguk dan berbalik. Qi Yuan bergegas kembali untuk memberitahu Feng Huang. Di kamar Seng Lingyun di Feng Yu Club, dia baru saja menutup telepon ke Xiao Hongyan dan menceritakan apa yang terjadi hari ini. Xiao Hongyan tidak menyalahkannya, tapi nada suaranya penuh kekecewaan. Namun, Seng Lingyun tidak kecewa. Dia memutuskan untuk mengandalkan kekuatannya sendiri untuk membuktikan kepada Ji Fei bahwa dia adalah wanita yang lebih baik daripada Li Ruoxi. Gadis yang tersenyum di sisi lain memandang Ji Guanghui yang tidak sadarkan diri, mengangkat tangannya dan dengan lembut menyentuh wajah Ji Guanghui, seperti seorang istri yang lembut membelai kepala suaminya, dengan ekspresi kompleks di wajahnya. "Setelah sekian lama, mengapa aku tidak menyangka putramu juga seorang kekasih, dan dia begitu tulus terhadap Li Ruoxi?" Ji Guanghui seperti mayat hidup, tidak menunjukkan reaksi sama sekali. Ji Fei, kamu harus menerima Seng Lingyun. Karena aku ingin memberimu gerbang merah ini. Ini juga sebagai kompensasi atas dorongan hatiku saat itu. Xiao Hongyan bergumam. Sayangnya tidak ada yang menanggapi perkataannya. Sepertinya tidak ada yang tahu kepedihan cintanya selama bertahun-tahun dan tidak ada yang memahaminya. Di kamar pribadi di lantai 3 Feng Yu Club, Wu Yong dan Lu Guxiang duduk saling berhadapan. Wu Yong memandang Lu Guxiang dan berkata, "Penatua Lu, apa rencanamu berdasarkan situasi saat ini? Jika keluarga Wu ingin memanfaatkan Hongmen, mereka hanya bisa bertarung dengan Hongmen dan melihat apa pengaturan Hongmen." Lu Guxiang terdiam lama, lalu perlahan mengangkat kepalanya. "Kami menghormati ide keluarga Wu Anda." Lu Guxiang dengan cerdik menendang bola kembali ke Wu Yong. Keduanya diam-diam saling mengutuk sebagai rubah tua. Mereka terdiam dan tidak bisa berkata-kata. Babak 760, mengalahkan Wu Yong. 5 menit kemudian, Wu Yong memandang Lu Guxiang dan berkata, "Keluarga Wu kami harus menjamin keselamatan Wu Ziguo." Dia tidak bisa mengandalkan Lu Guxiang,
jadi dia harus memimpin dalam mengungkapkan pendiriannya. Lu Guxiang mengangguk, aku iri pada keluarga Wumu, setidaknya kamu masih memiliki seorang putra, keluarga Lu kami tidak memiliki putra. Mengapa? Lu Guxiang menghela nafas, wajahnya penuh kesedihan. Kesedihan Lu Guxiang membuat hati Wu Yong bergetar, dan dia tiba-tiba merasa bahwa misinya untuk menyelamatkan Wu Ziguo menjadi lebih penting. Ini adalah satu-satunya cucu langsung yang tersisa di keluarga Wu. Jika ada kekurangan, dia tidak akan malu untuk kembali menemui Wu Chengjun. Hal ini membuatnya semakin bertekad mengenai tanah di zona pengembangan. Kalian grup Hongke harus lebih memperhatikannya. Saya akan pergi ke Jifei besok untuk membahas pembebasannya, dan kemudian kita bisa membuat rencana bersama. Wu Yong memandang Lu Guxiang dan mulai membagi pekerjaannya. Lu Guxiang mengangguk, tidak apa-apa. Wu Yong menghela nafas lega, dan setelah mendiskusikan beberapa detail, keduanya pergi satu demi satu. Keesokan harinya, Jifei dan Li Ruoxi baru saja tiba di depan pintu perusahaan keamanan Bameng ketika mereka melihat Wu Yong mengenakan setelan tai chi putih berdiri di depan pintu perusahaan, menunggu kedatangannya. Jifei tidak berpura-pura menutup mata. Jika dia tidak melihat orang yang memberinya uang, dia pasti bodoh. Dia tidak bodoh, jadi biarkan saja keamanannya pergi. Setelah memarkir mobil, Li Ruoxi dan Julie naik ke atas untuk bekerja, dan Jifei serta Wu Yong saling berhadapan. Tuan Ji, saya di sini untuk meminta maaf. Wu Yong adalah orang pertama yang berbicara dengan senyuman di wajahnya. Kami bukan anak-anak lagi, ayo kasih tahu solusinya. Jifei berperilaku lebih lugas dibandingkan pria straight. Wu Yong tidak berdaya. Oke. Saya ingin Anda setuju untuk tidak meminta pertanggungjawaban Wu Ziguo secara hukum. Jifei mengangguk. Oke, mata Wu Yong tiba-tiba berbinar. Dia tidak menyangka Jifei akan setuju begitu saja. Terima kasih, Tuan Ji. Jifei mengangkat tangannya untuk menyela. Katakan padaku berapa banyak yang akan kamu berikan padaku. Sangat sederhana, sangat langsung. Kegembiraan Wu Yong seperti api yang padam dengan baskom berisi air, dan hatinya terasa dingin. Wajahnya tiba-tiba berubah, tapi dia hanya bisa tersenyum dan berkata, Tuan Ji, tolong ajukan penawaran. Kamu tidak mampu membayar harga yang saya sebutkan. Berapa banyak yang bisa kamu berikan kepada saya sekarang? 70 miliar pengembalian, Wu Yong berkata sambil tersenyum. Jifei berbalik dan pergi tanpa mengatakan omong kosong apapun. Wu Yong tiba-tiba menjadi cemas dan berlari cepat. Tuan Ji, tunggu sebentar, berapa yang Anda inginkan? Jifei mengulurkan dua jari dan berkata, 200 miliar. Ah, seru Wu Yong, matanya melebar dan mulutnya terbuka lebar, mengira dia salah dengar. 200 miliar? Bukankah ini terlalu berlebihan? Kemarahan muncul di matanya. Untuk uang ini, harga yang bisa dia terima paling banyak 100 miliar. Agak sulit untuk menerimanya. Jika kamu tidak mampu membelinya, itu mudah. Kalau begitu biarkan Wu Ziguo menghabiskan sisa hidupnya di penjara. Tuan Ji, bisakah Anda menguranginya sedikit? Salah satu putra keluarga Wu pergi ke dunia bawah untuk melapor. Dan salah satu putranya sekarang di penjara. Lumayan, lumayan. Jifei sama sekali tidak menjawab pertanyaan Wu Yong. Wu Yong merasa seperti ada batu di hatinya, belum lagi betapa tertekan dan mudah tersinggungnya dia. Melihat Jifei, dengan senyuman di wajahnya, tuan muda kita melakukan hal seperti itu karena dia marah karena kehilangan adik laki-lakinya. Mohon maafkan saya. Selain itu, dia baru saja mentransfer 70 miliar ke Ningjing. Wu Yong berkata sambil tersenyum. Karena dia memiliki pengalaman berurusan dengan Jifei terakhir kali, dia tahu bahwa jika dia keras terhadap Jifei, Jifei akan membuatnya meragukan hidupnya,
jadi dia sangat sopan ketika muncul. Namun ia tidak menyangka harga Ji-Fei akan membuatnya semakin meragukan hidupnya. Ning Jing juga salah mentransfer 100 miliar sebelumnya. Kemana perginya 100 miliar ini? Apakah kamu ingin bertanya pada Wu Ziguo? Ji-Fei bertanya sambil mencibir. Wu Yong tampak malu dan tertawa 2 kali. Uangnya kemudian hilang. Dia menatap Ji-Fei, ingin melihat apakah Ji-Fei mendapatkannya. Uang saya telah dicuri dan uang Anda hilang. Apakah Anda harus membiarkan saya memikul tanggung jawab ini? Ji-Fei bertanya dengan nada tenang. Hanya dengan mendengar telinga Wu Yong, dia bisa merasakan kemarahan yang luar biasa di hati Ji-Fei. Sepertinya hanya satu kata saja yang bisa menyulut kemarahan Ji-Fei dan bahkan membuatnya berubah pikiran sepenuhnya. Tuan Ji, apa sebenarnya yang ingin Anda lakukan? Wu Yong tidak bisa memahami pikiran batin Ji-Fei, jadi dia hanya bertanya langsung. Beri saya kompensasi 200 miliar. 170 miliar diantaranya untuk membayar kembali uang yang dicuri, dan 30 miliar lainnya adalah kompensasi spiritual. Lalu jual kepada saya tanah di zona pengembangan yang Anda dan grup Hongke beli dengan setengah harga. Mendesis, Wu Yong menarik napas. Harga yang diminta terlalu tinggi. Tuan Ji, menurut ini, kami setara dengan memberi Anda 250 miliar. Itu uang yang banyak. Terserah, pokoknya saya sudah mengajukan gugatan. Selebihnya antara pengacara dan klien Anda. Setelah Ji-Fei selesai berbicara, dia hendak pergi. Wu Yong tiba-tiba menjadi cemas. Jika diskusi benar-benar tidak dapat dilanjutkan, akan lebih merepotkan untuk berbicara di lain waktu. Dia segera meraih Ji-Fei dan berkata, Tuan Ji, kami akan memberi Anda 200 miliar, dan Anda berjanji untuk tidak melanjutkan masalah Wu Ziguo. Adapun tanah di zona pengembangan, bagaimana kalau kita menanganinya di masalah lain? Wu Yong berdiskusi dengan cermat, 200 miliar. Ji-Fei bergumam, sepertinya sedang berpikir, 200 miliar itu banyak. Wu Yong berkata dengan cepat, Ji-Fei tersenyum diam-diam di dalam hatinya, tentu saja dia tahu banyak. 200 miliar yang diperoleh, ditambah 100 miliar yang ditransfer Qi Yuan kembali dari rekening Wu Ziguo, setara dengan mengeluarkan modal 170 miliar dan menghasilkan laba bersih 130 miliar, yang sangat berharga. Hanya saja dia sengaja ingin mempermalukan Wu Yong. Jika tidak, Wu Yong tidak akan begitu senang jika dia setuju, apalagi memohon pada dirinya sendiri, dan dia bahkan akan menyesal setelah memberikannya. Lagi pula, ketika Wu Yong hanya meminta 200 miliar, dia tidak mau memberikannya. Sekarang dia benar-benar mengikuti langkahnya sendiri karena dia khawatir dia akan marah dan tidak setuju. Tuan Ji, bagaimana kalau saya memberikan uang ini sekarang? Wu Yong khawatir Ji-Fei sangat menginginkan tanah di zona pengembangan, jadi dia segera bertanya. Alis Ji-Fei dirajut menjadi karakter Cina. Cuan, sudah terasa seperti dia akan mati karena bosan. Ini hanya membuat Wu Yong semakin tersenyum dan tersanjung. Akhirnya, Ji-Fei mengangguk dengan tidak sabar. Oke. Panggilan, Wu Yong menghela nafas lega dan segera menghubungi seseorang untuk mentransfer uang ke Ji-Fei. 5 menit kemudian, uangnya tiba dan Julie menelepon untuk memverifikasi. Ji-Fei memandang Wu Yong dan berkata, bawa Wu Ziguo dan segera keluar dari sini. Jika tidak, kamu akan mati saat aku melihatmu lagi. Wu Yong segera mengangguk. Jangan khawatir, Tuan Ji, saya akan segera membiarkan dia pergi. Aku ingin kalian semua pergi. Setelah Ji-Fei selesai berbicara, dia berbalik dan memasuki gedung, tidak memperhatikannya lagi. Adapun apa yang Wu Yong katakan tentang aku memintanya pergi, itu bahkan lucu bagi Ji-Fei. Karena dia merasa Wu Yong ingin terus bermain dengannya, tampaknya keluarga Wu tidak menyerah.
Lalu katakan padanya bahwa Anda ingin dia pergi. Ji Fei menepati janjinya dan membatalkan tuntutan. Wu Yong menerima Wu Ziguo dan segera mengirimnya kembali ke Longdu. Tetapi dia tidak mendengarkan kata-kata Ji Fei dan tetap tinggal. Ji Fei telah menyadarkan keluarga Wu akan krisis ini. Menurut Wu Yong, orang-orang seperti itu harus disingkirkan. Bersambung.